Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat yang budiman, ketemu lagi dengan channel saya Ngaji Tajwid Official, khusus membahas tentang belajar Al-Quran dan belajar ilmu tajwid. Nah, untuk sekarang ini kita belajar masih tentang hukum nun mati dan tanwin. Kemarin sudah dibahas, yaitu hukum izhar dan idgham. Ini termasuk nun mati dan tanwin, ada 4. Yang satu izhar, idgham, iqlab, dan ifa. Kemarin sudah dibahas tentang izhar, yaitu dibacanya harus jelas, dan yang keduanya idgham terbagi 2, idgham bigunah dan idgham bila gunah. Nah, itu udah mengerti ya, dan ada di video yang sebelumnya, disaksikan aja. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang hukum nun mati dan tanwin yang selanjutnya, yaitu mengenai hukum iqlab. Nah, ini hukum iqlab masih di nun mati dan tanwin. Hurufnya ada 1 ya. Gampang mengingatnya kalau hukum iqlab itu hurufnya hanya 1 saja, yaitu huruf ba. Nah, ini kalau misalkan ada nun mati dan tanwin, tanwin patah, tanwin kasroh, tanwin domah, bertemu huruf ba, maka nun mati dan tanwinnya itu berubah bunyinya menjadi huruf mim ya. Menjadi huruf mim. Nun mati dan tanwinnya berubah ya, berubah menjadi huruf berbunyi huruf mim. Supaya kita jelas lagi, kita lihat contohnya, yaitu di sini ada kalimat contoh bismillahirrahmanirrahim. Sami'am basiro. Nah, ini yang menjadi hukumnya di sini hukum iqlab. Sami'am basiro. Nah, ini am ini tanwin patahnya berubah jadi huruf mim. Makanya di dalam Al-Quran itu suka ada mim kecil. Nah, ini untuk memberitahu kita bahwa tanwin patahnya atau nun matinya harus berubah jadi huruf mim ya. Jadi bacanya Sami'am basiro. Nah, gitu. Nah, ini ada contoh yang pembacaannya salah ya. Nah, makanya kita harus mengerti hukum tajwid. Nah, ini contoh pembacaan yang salah ya. Sami'an basiro. Nah, ininya dibaca jelas. Kan ini tanwin patah, harus dibaca jelas, sami'an. Nah, ini contoh yang salah. Kenapa salahnya? Nah, ini yang di depannya. Kalau kita sudah mengetahui hukum tajwidnya, kalau ada nun mati dan tanwin, mau tanwin patah, tanwin kasroh, tanwin domah, bertemu huruf ba, maka tanwin patahnya berubah menjadi berbunyi huruf mim ya, gitu. Jadi tidak dibaca sami'an basiro, tetapi jadi sami'am basiro. Di sininya mulutnya rapatkan aja ya, sami'am gitu. Jadi bukan sami'an, tapi sami'am,
Sami'am basira. Gitu ya. Nah, ini kita harus bertanya supaya kita tahu sejauh mana pengetahuan kita tentang tajwid. Makanya suka ada pengetesan ya. Nah, suka ada dibaca sami'am. Nah, kalau ditanya sami'am itu hukumnya apa? Nah, hukumnya namanya iqlab. Nah, apa sebabnya disebut iqlab? Karena ada tanwin patah bertemu huruf ba. Nah, gitu. Paling gampang iqlab itu ya dari hukum nun mati dan tanwin paling gampang yaitu iqlab. Kenapa disebut gampang? Karena hurufnya hanya satu, yaitu huruf ba saja ya. Kalau yang lain seperti izhar kan ada 6, idgham ada 4 ya, ada idgham bila gunah 2, terus ikhfa hurufnya ada 15. Nah, kita kan bingung gitu ya, harus ngapalinnya. Nah, kalau iqlab ini hurufnya hanya satu, yaitu huruf ba. Di mana ada nun mati dan tanwin bertemu huruf ba, dibacanya harus berubah berbunyi huruf mim ya. Hukumnya namanya iqlab. Hukumnya iqlab. Nah, contohnya ini sami'am basiro am ya, jadi nggak dibaca sami'an. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, supaya kita lebih paham lagi, ini ada contoh yang kedua. Fa imsakum bima'ruf. Nah, ini yang dikasih garis bawah menjadi hukumnya di sini ya. Jadi bacanya juga sama dengan ini. Tanwin domahnya berubah jadi huruf mim. Jadi tidak faim sakun bima'ruf, salah, tapi faim sakum bima'ruf. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya menjelaskan tentang iqlab, yaitu dimana nun mati dan tanwin bertemu huruf ba, namanya iqlab ya. Jadi kita kalau mau berusaha bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita harus berusaha mempelajari hukum tajwidnya ya. Kalau tidak tahu ya pasti dibacanya faim sakun bima'ruf ya, kayak yang belajar Al-Quran dulu ya, alif tanwin jabaran, tanwin jrin gitu ya. Kalau kita sekarang sudah bisa hukumnya ya, dimana ada tanwin bertemu huruf ba, dibaca berbunyi huruf m gitu ya. Faim sakum bima'ruf, jadi tidak faim sakun, tapi faim sakum bima'ruf. Nah, ini contoh yang kedua. Kita lanjut contoh yang ketiga. Syahidum baini wa bainakum. Nah, ini juga sama ya, berubah tanwin domahnya, tidak syahidun tapi syahidum, tidak juga syahidung. Ini teh bingung kita teh ya kalau tidak mengetahui tajwid. Ini tanwinnya dibaca jelas apa samar, apa dengung, apa gimana ya. Nah, kalau sudah mengetahui tentang ilmu tajwid pasti tahu ini dibacanya harus apa ya.
ini bertemu huruf ba. Oh, berarti dibacanya harus mim ya. Berubah tanwin domahnya menjadi huruf mim. Contohnya syahidum baini wa bainakum. Nah, kalau tidak mengetahui hukum tajwid, mungkin membacanya syahidun baini wa bainakum. Nah, gitu pasti. Kalau sudah tahu, oh ini di depannya ada huruf ba. Jadi dibacanya harus mim karena ini termasuk hukum iklab. Tanwin domah bertemu ba, dibaca mim. Syahidum baini wa bainakum. Nah, ini dom ini hukumnya apa? Iklab. Apa sebab disebut iklab? Karena tanwin domah bertemu huruf ba ya. Jadi iklab itu hurufnya tidak ada yang lain kecuali huruf ba saja satu ya. Jadi nggak bingung. Syahidum baini wa bainakum ya. Jadi kita harus mengerti tentang bagaimana cara membacanya itu kan ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.